terima kasih Dr. Ade Hasman dan kepada seluruh peserta yang telah masih tetap hadir setia di malam hari ini. Untuk mengawali diskusi kita, ini ada satu pertanyaan di chat yang tertulis, Dr. Ade Hasman. Kita sampaikan langsung saja. Pertanyaan dari Dr. Undang Komarudin. Beliau menanyakan, sehat itu amanah dari Allah, sehingga kita harus menjaga, memelihara, dan harus meningkatkan. Mohon komentarnya dari Dr. Ade Hasman sehubungan timbulnya banyak penyakit ini karena makanan yang berlebihan. Mungkin itu sebagai awal diskusi kita sebelum nanti kita buka raise hand untuk seluruh peserta yang masih hadir. Terima kasih Dr. Ade Hasman. Ya, saya dalam buku ini mencoba membedakan dua istilah, bahwa kepada Rasulullah kita bisa menimba perilaku pola hidup sehat, tapi bukan ilmu kedokteran, karena Nabi bukan seorang dokter. Kalau mungkin kita bertanya kepada Rasulullah soal metode-metode pengobatan, ya sekarang sangat ramai istilah tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi. Mungkin Rasulullah akan mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang duniamu. Tentu kesehatan itu adalah sesuatu yang harus kita jaga karena tubuh ini adalah amanah. Tertitip atas diri kita sekitar 50 triliun sel, konon begitu ya, pada orang dewasa, yang harus kita jaga dan kita pelihara karena ini karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mungkin tidak berlebihan mengatakan bahwa menjaga dan memelihara kesehatan bisa jadi itu merupakan fardu ain dari setiap kita. Sementara kedokteran, ilmu pengobatan itu merupakan fardu kifayah. Dalam setiap pokok-pokok pengamalan ibadah makhdhah kita, apakah kita sholat ya, atau ketika kita berhaji, khususnya tawaf, itu kita bermohon kesehatan secara khusus kepada Allah. Jadi kalau kita duduk iftirosi ya, kita kan membaca Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Wa'afini artinya sehatkan aku ya Allah. Wa'fu anni. Jadi di antara rentetan permohonan kita kepada Allah itu, ya Tuhanku ampuni aku, sayangi aku, tutupi aibku, angkat derajatku, berilah aku rizki, beri aku petunjuk, dan sehatkan aku. Bahkan kalau kita mengitari tawaf itu ya, ada salah satu doa yang dianjurkan untuk kita baca, doa yang sangat populer sekali, doa mohon keselamatan ya. Kita membaca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau keselamatan dalam agama. Dan yang permohonan yang kedua adalah kesehatan. Wa afiatan fil jasadi. Dan sehatkanlah badanku. Baru kita minta waziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu pengetahuan kepadaku. Baru kita minta ilmu. Jadi kesehatan itu landasan, fondasi. Kita bisa lihat dari rentetan permintaan doa keselamatan itu, kesehatan itu ranking 2, ya, nomor 2 yang menjadi harus kita minta ya. Dan ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan At-Turmuzi, bunyinya begini, saya bacakan aja ya. Ini saya tulis di buku saya ya. Kenikmatan pertama yang harus ditanggung jawab seorang hamba. Seorang hamba Allah pada hari kiamat adalah pertanyaan, bukankah kami telah menyehatkan tubuhmu dan telah kami hilangkan dahagamu dengan air dingin? Nabi mengatakan, kami tidak akan seorang pun diizinkan bergerak dari posisinya di hari kiamat sampai dia menjawab bagaimana dia menghabiskan hidupnya, bagaimana dia menggunakan pengetahuannya, dari mana dia memperoleh dan kemana dia membelanjakan hartanya, dan bagaimana dia menggunakan kesehatannya. Jadi sekali lagi, memang kesehatan itu adalah unsur hal yang sangat prinsip dalam agama kita. Kesehatan menjadi bagian yang doa utama kita kepada Allah yang setiap hari kita mohon kepadanya, dan kesehatan itu adalah amanah yang harus kita jaga. Karena tubuh kita ini, badan kita ini bukan milik kita, tapi tertitip oleh kita, dan kita harus nanti mempertanggungjawabkannya, mengembalikannya secara benar. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya.
Terima kasih Dokter Ade. Tapi penekanan tadi yang ditanyakan oleh Dokter Undang itu terkait dengan sehubungan timbulnya banyak penyakit karena makanan yang berlebihan, Dok. Mungkin apa bisa di highlight di bagaimana makan berlebihan tadi, Dok? Ya sebetulnya kan pedomannya sudah sangat ringkas tadi ya. Nabi mengatakan bahwa istilah perut kita dengan sepertiga air, kontennya itu ya, sepertiga makanan padat dan sepertiga udara. Nah, kalau ditanya bagaimana takarannya, mungkin harus setiap kita yang mencoba merasakan dan karena ini sifatnya personal sekali ya. Secara umum lambung itu kurang lebih 1.200 sampai 1.500 liter ya takarannya ya. Jadi kita bisa memperkirakan. Masalahnya sekarang tradisi orang modern, sudahlah kita makan 3 kali sehari, itu ada tradisi ngemil juga ya. Tradisi ngemil harian, ada coffee break ya. Ini alhamdulillah acara daring ya. Kita makanan rohani saja di sini. Kalau kita makan bukan urusan kebutuhan, tapi sekarang makanan itu berkembang menjadi semacam wisata ya. Ada istilah wisata kuliner ya. Sebetulnya bagi orang beriman yang paling utama tentunya ya wisata spiritual, wisata hati, wisata keilmuan. Seperti sekarang ini sebetulnya kita menjalani juga satu proses healing ya. Jadi bahkan Nabi itu Siti Aisyah itu mengatakan Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah kenyang dengan roti jelai. Jadi Nabi kita itu menjalani hari-harinya dengan perut lapar ya. Sangat sering para sahabat itu menyaksikan ketika perut Nabi tersingkap, maka di perut Nabi itu diganjal 2 buah batu ya, karena saking laparnya ya. Saya jadi tergoda ingin menyisipkan ada satu kuliah yang sangat menarik ya. Saya nontonnya juga di YouTube sih ya. Judulnya The World in 2030 ya. Kuliah itu disampaikan oleh Profesor Dr. Michio Kaku. Profesor Michio Kaku ini ahli fisika teoritis ya, orang Jepang tapi dia warga negara Amerika. Dan oleh New York Times dia masuk dalam list 100 orang paling smart di planet bumi. Ya dia menceritakan apa yang terjadi, prediksi beliau ya di tahun 2030 ya, dampak ilmu pengetahuan terhadap artificial intelligence, terhadap komputer, terhadap dunia digital dan terhadap dunia kesehatan ya. Nah, materi ceramahnya, materi orasi ilmiahnya menarik ya. Dia sampaikan di Universitas di New York ya. Tapi yang menarik itu ada pertanyaan dari audiens. Audiens itu bertanya begini, Profesor, apakah nanti di tahun 2030 itu ada satu pil, tablet, kapsul, atau obat, atau apapun itu yang bisa memperpanjang umur katanya. Secara tegas, Profesor Michio Kaku mengatakan tidak ada. Untuk saat ini hanya satu cara kalau kita mau memperpanjang umur, yaitu dengan cara lapar katanya. Dan dia mengatakan dunia animal kingdom, dunia hewan, itu defaultnya, dasarnya, mereka menjalani hari-hari dengan perut kelaparan. Jadi sebetulnya di dunia hewan liar, hewan alam lepas, itu tidak ada hewan yang overweight atau obesitas ya. Kucing itu menjadi obesitas karena kita pelihara dan kita kasih makan seperti kita 3 kali sehari, bahkan kita kasih makan macam-macam ya, yang bukan makanan dia ya. Dan Michio Kaku bilang kalau seseorang memangkas kalorinya 30%, nanti bisa ditonton ya, videonya bagus sekali menurut saya. Maka dia akan mendapat bonus kemungkinan harapan perpanjangan usia sebanyak 30%, kata Michio Kaku. Tapi kemudian dia mengatakan, tapi siapa yang mau lapar sekarang katanya. Dia tidak tahu bahwa kita punya tradisi ibadah bahkan ya, untuk merasakan lapar. Jadi untuk tidak berlebih-lebihan, ya mungkin sensasi yang harus kita jaga salah satunya lapar. Saya punya semacam apakah ini ya? Kalau dibilang matriks ya, kira-kira matriks fikih lah ya dalam dunia kesehatan ya. Ini saya tulis di buku saya yang terakhir ya. Yang baik itu adalah lapar. Yang kurang baik itu adalah kenyang. Yang tidak baik adalah kekenyangan. Yang sangat tidak baik adalah kelaparan. Jadi antara istilah lapar dan kelaparan adalah 2 diksi yang berbeda. Puasa Ramadan kita kan nggak sampai membongkar protein otot kita kan, nggak sampai situasi di mana kita akhirnya menjadi malnutrisi kan.
karena ada batasan di situ ya. Ada batasan waktu dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam. Mungkin itu aja yang bisa saya tanggapin ya. Terima kasih Kurang Dokter Ade. lebihnya. Saya yakin Dokter Undang Komarudin sangat terjawab, Ji. Berikutnya ini sangat menarik, Dok. Kita selesaikan mungkin ya agar bisa tuntas semua dari Dokter Susilo Yulianto, KIC ini ya, kalau nggak salah dari Wates nih. Beliau tanyakan bagaimana menyelaraskan sehat dalam perspektif Islam di tengah sehat dalam konteks material WHO sebagai mainstream dalam kehidupan, Dokter Ade. Ya, Mas Susilo ini ya teman-teman seperjuangan juga ini. Nggak di kelas tapi teman seperjuangan. Karena saya golongan telat lulus, jadi sering bersama beliau dulu waktu koasnya. Ya, sebetulnya seperti jawaban finalnya dari quotes-nya Prof. Rusdi Lamsudin tadi mungkin sudah menjawab ya pertanyaan ini ya. Kalau mau sehat secara paripurna, sehat spiritual, sehat jiwa kita, sehat akal pikiran kita, dan sehat fisik kita, ya teladanilah Rasulullah. Manusia terbaik. Contoh model archetype terindah yang pernah dihadirkan Allah dari ujung rambut sampai ujung bumi sepanjang masa untuk umat manusia. Jawaban saya gitu aja mungkin ya. Kembali aja ke ajaran Islam. Ya karena di dunia, kalau kita mengatakan bahwa di dunia kedokteran kita tidak diajari tentang konsep yang menyeluruh tentang manusia ya. Mungkin ilmu kedokteran tidak ngajari kita bahwa di dalam diri kita ada ruh gitu ya. Ilmu kedokteran pasti tidak akan pernah mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini masih berlanjut setelah kita mati ya. Jadi ilmu kedokteran kita sangat materialistik, sangat reduksionis ya. Ketika ilmu itu ditransfer ke dunia barat dan mengalami sekularisasi ya. Ketika era Renaissance, maka akhirnya lahirlah konsep kemanusiaan yang tidak utuh, yang terpenggal-penggal ya. Jadi bagaimana tentang konsepsi ruh itu mungkin dalam ilmu medis ya tidak diakui ya. Jadi kekayaan hazanah itu hanya kita terima ketika kita kembali ke dalam ajaran-ajaran di dalam agama kita ya. Luar biasa, jawaban yang singkat tapi sangat menjawab ya. Dokter Susilo juga menyampaikan terima kasih, Dok. Sangat mencerahkan jawabannya. Berikutnya Dokter, ada pertanyaan dari Azrifki, Dokter Azrifki. Apakah bisa dijelaskan duduk tahiyat akhir bagi kesehatan karena posisi tubuhnya miring ke kiri? Nah, Dokter, sehingga tulang belakang menjadi miring, tidak lurus. Itu kira-kira kalau dari Dokter Ade Hasman ada bahasan nggak? Tadi kan ada masalah dinamika gerak juga ya. Mungkin ada disinggung itu, Dokter? Saya mungkin merekomendasikan satu buku ya. Yang buku ini juga ditulis oleh senior kita di UGM ya. Mungkin sudah populer juga beliau ya. Beliau juga menjabat wakil dekan kalau nggak salah ya. Dokter Sagiran, spesialis bedah ya. Beliau pernah menulis Mukjizat Gerakan Sholat ya. Di situ beliau karena minatnya, saya tahu, saya mengenal beliau sejak S1 ya. Minatnya di dunia anatomi, kemudian masuk ke bedah. Beliau mengelaborasi tentang hikmah-hikmah kesehatan dalam setiap gerakan-gerakan sholat ya. Saya tidak terlalu mendalam tentang apa hikmah kesehatan dari posisi duduk tasyahud ini. Tapi yang jelas begini, badan kita ini kan sebetulnya nggak simetris ya, antara organ di sebelah sisi kanan dan sisi kiri ya. Kalau kita posisi duduk tahiyat akhir yang tidak simetris, mungkin itu masih berkorelasi ya dengan ini asumsi saja, asumsi secara common sense saja ya, yang ada di dalam organ-organ dalam kita ya. Apakah saluran pencernaan, liver, lambung itu berada pada sisi yang berbeda ya. Paru-paru kita meskipun ada dua, tapi ya jumlah dan letaknya juga tidak sama. Mungkin itu ada kaitannya yang bisa digali dan dielaborasi. Saya tidak tahu ya jawabannya ya. Belum pernah baca ya duduk tasyahud itu. Tapi kalau duduk iftirosi, salah satunya adalah mengembangkan sistem kolateral tadi, hikmahnya. Terima kasih Dokter Ade. Semoga Dokter Azrifki bisa penasaran ya, sehingga akhirnya bisa belajar terus. Nah, ini menarik pertanyaan berikutnya ini dari Dokter Saiful Fatah. Posisi terakhir beliau sebenarnya di Jerman ya, tapi ternyata beliau kok bisa update ini. Ustadz Dokter Ade, mohon tanggapan bagaimana kita menyikapi fenomena Ida Dayak. Wah, ini kok update juga Dokter Saiful Fatah nih ya, yang sedang viral saat ini. Apakah boleh kita meyakinkan diri berobat pada orang
yang menurut kita maaf tidak sesuai dengan ilmu yang kita yakini. Dengan kata lain, apakah beliau termasuk orang yang berilmu atau tidak? Nah, terima kasih Dokter Ade. Dokter Saiful Fatah, atas pertanyaannya. Ini menarik Dokter Ade, gimana menyikapinya Dokter? Saya sebetulnya nggak bisa jawab ini pertanyaannya. Saya juga nggak terlalu tahu, meskipun beliau juga dari Kalimantan itu ya, Bu Ida itu ya. Dan tiba-tiba aja saya baru beberapa hari itu melihat secara sekilas di Instagram ya, karena sangat sangat viral sekali beritanya. Beliau melakukan pengobatan, bahkan diundang ya ke mana-mana, diundang ke Jakarta bahkan ya, melakukan berbagai pengobatan tradisional alternatif lah ya. Saya tidak bisa komentar karena tidak tahu. Tapi ya tentunya kita sebagai orang yang berada dalam komunitas medis tentu punya pagar-pagar ya, punya komitmen, punya ruang lingkup di mana kita tidak boleh katakanlah mengklaim atau melakukan sesuatu tanpa dasar evidence based keilmuan ya. Jadi semua tindakan, pengobatan, treatment yang kita lakukan itu pasti sudah berdasar hasil penelitian yang manfaat buat kesehatan. Yang ada kan di dunia-dunia tradisional seperti itu hanya testimonial ya. Dan biasanya sih memang atraksi atau pertunjukan ya, lebih seperti pertunjukan ya. Pengobatan-pengobatan alternatif itu sangat mempesona gitu ya. Saya ingat dulu waktu di puskesmas ya, saya kebetulan dulu tugas di puskesmas sangat pedalaman sekali, sangat pedalaman. Bahkan tidak ada dokter waktu itu ya, tidak ada jalan darat, tidak ada apapun, peranata sosial tidak ada apapun, listrik tidak ada, TV tidak ada. Saya Presiden Indonesia ganti pun nggak tahu gitu ya, sampai seperti itulah gambarannya. Itu kalau kita melihat bagaimana cara masyarakat desa sana melakukan pengobatan, itu sangat memukau sekali, spektakuler sekali ya. Seperti pemanggilan arwah menurut mereka ya, mereka kemudian mengalami trans ya, memijak bara api tidak apa-apa gitu ya, pasti memukau gitu ya, sesuatu yang menakjubkan orang banyak. Dan sifatnya penyembuhannya itu lebih ke arah testimonial ya, yang kita tahu kalau apalagi teman sejawat ini kan dari Jerman, tentunya kan standar parameter ilmiahnya tinggi ya, ya tentunya bisa menilai lah ya. Nah, tanpa menutup kemungkinan adanya wisdom dan kearifan di luar ya. Ya, kita juga harus membuka peluang karena ternyata memang fenomena kehidupan itu, jadi manusia itu menurut saya sih tidak hanya otot, tulang, darah yang nampak mata ini saja ya. Ya, manusia lebih dari itu ya. Ada beberapa orang yang mungkin memang dianugerahi karunia oleh Allah ya, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang istimewa. Itu saya percaya tentang itu. Tapi sebagai sebuah sikap ya, kita terikat oleh fatsun dan etika profesi tentunya ya. Mungkin begitu ya tanggapannya. Ya, mungkin nanti terima kasih guru-guru Dr. Ade, kami yang sangat bisa mencerahkan. lebih. Ini kan pertanyaannya nggak berkaitan dengan bedah buku soalnya. Ya, siap dapat Dr. Ade. Dan sekedar mengingat juga kita ada Quran Surah Al-Isra di ayat ke-36, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Mungkin itu sebenarnya pelengkap saja. Berikutnya ada pertanyaan lagi Dok. Ini terkait dengan apa sikap kita dari Dr. Sandri SPOG. Alhamdulillah ini hadir SPOG di tengah-tengah kita sebagai Muslim terhadap gempuran fitnah oleh kaum sekuler bahwa Islam itu terbelakang dan menghambat kemajuan. Mungkin Dr. Ade bisa memberikan jawaban. Insya Allah nanti mungkin kita buka tetap Dr. Ade ya, yang raise hand, yang langsung open mic ya. Biasa anestesisito kan, masa ini setahun sekali tidak bisa bertahan sampai 10:30 ya. Insya Allah masih kuat. Silakan Dr. Ade, mungkin yang dari Dr. Andri terlebih dahulu. Dr. Sandri. Ya, Dr. Sandri ini mestinya saya jawab di OKA saja nih ya, karena ini teman sejawat di Sangatta ya. Beliau tapi alumni dari Jogja juga, dari UGM ya. Ya tentunya gini, banyak sebuah penjelasan dari ulama ya, saya ngutip aja ini. Bahwa kita menjadi mundur dan terbelakang itu sebetulnya bukan karena kehebatan orang-orang yang memusuhi kita ya. Sebetulnya sama juga dengan konsep kesehatan ya. Bahwa orang itu terinfeksi bukan karena dahsyatnya virulensi mikroorganisme, tapi karena lemahnya host ya. Kita menjadi terbelakang, lemah, bodoh, dan miskin ya. Itu justru karena kita meninggalkan ajaran agama kita ya.
Tadi kan saya memberikan banyak ilustrasi bahwa betapa ya di abad-abad lampau peradaban kita udah jauh melampaui peradaban yang ada di dunia barat ya. Saya punya film ya di akun saya ya. Kalau teman sejawat semua berkenan untuk menonton ya subscribe, alhamdulillah kalau pengen subscribe. Yang saya ambil dari salah satu film dokumenter judulnya Kedokteran di Masa Kejayaan Islam ya. Di situ digambarkan ya di masa-masa abad pertengahan bagaimana rumah sakit di Damaskus, rumah sakit di Syria, rumah sakit di Baghdad itu sudah sedemikian canggih ya. Sudah ada klasifikasi dari bangsal-bangsal perawatan yang berbeda-beda ya, dibedakan dengan gedung yang mewah ya. Di masa ketika Eropa jangankan masyarakat awamnya, bangsawan-bangsawannya pun mandi pun tidak pernah ya. Saya baca di buku Sherwood Tyler itu, apakah mereka tidak mandi karena misalnya iklim di sana sangat dingin ya? Ternyata tidak ya. Ketika itu mereka berasumsi bahwa mandi itu membahayakan kesehatan. Jadi sebetulnya sekali lagi Islam itu mundur itu bukan karena hebatnya musuh. Kalau ada yang memusuhi ya mungkin aja pasti ada yang tidak senang ya. Tapi Islam mundur justru karena kita meninggalkan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran dan Sunnah kita ya. Ya, begitu ya dok ya, nanti diskusinya di Oka saja deh. Terima kasih, jawaban yang pas sekali dari Dokter Ade. Nah, di kesempatan 10 menit terakhir dok, tidak apa-apa ya kita ya kesempatan berkumpul ini dalam majelis ilmu. 10 menit terakhir barangkali kita berikan kesempatan pada seluruh guru yang akan menyampaikan pertanyaan atau nasihat tambahan di forum kita kepada seluruh guru-guru kami persilahkan senior dan sejawat semua untuk raise hand dan open mic. Aran. Silakan Prof. Masya Allah. Silakan Prof. Husni Tandra, kami silakan. Servisasi sedikit. Yang Silakan pertama, Prof. Mengenai kos tangan ya, kebersihan itu. Jadi waktu Thomas Green Morton itu melakukan operasi, itu waktu belum pakai handsome. Belum pakai handsome, sehingga banyak sekali orang mati karena infeksi. Dan infeksinya itu dianggap belum kena kuman seperti itu. Yeah. Jadi infeksinya terjadi infeksi dan dianggap bahwa itu keracunan darah pada waktu itu ya. Dan dibutuhkan 30 tahun kemudian baru kuman diketahui dan baru orang bisa terhindar dari kematian karena keracunan darah atau kena infeksi. Ya, terima kasih Prof. Itu satu. Tambahannya Prof. Ya, yang kedua, tidak berapa lama yang lalu itu ada kejadian di London. Di London seorang ibu penjaga asrama wanita. Nah, waktu itu pada mulanya asrama wanita dihuni oleh orang-orang Barat. Dan kalau dia mencuci bau sekali celananya. Tapi setelah beberapa lama kemudian datang mahasiswa-mahasiswa dari Timur Tengah. Dan mereka dia heran sekali. Kenapa kok celananya garis-garis dari Timur Tengah itu kok tidak bersih, tidak bau. Tidak bau. Akhirnya dia minta penjelasan pada yang orang-orang Barat. Dia memang kita membersihkan kalau kita melakukan ini. Dan apa yang terjadi? Orang ini masuk Islam gara-gara kebersihan orang Islam itu. Bagaimana dia mengagumi kebersihannya orang sehingga dia masuk Islam gara-gara. Dan yang ketiga yang saya mau tambahkan satu lagi, bahwa Hippocrates itu mengatakan, kalau kamu kasih makan orang yang sakit, berarti kau memberi makan penyakitnya. Jadi kalau orang sakit itu tidak mau makan, jangan dikasih makan, jangan dipaksa. Karena dia berarti itu dia memakai puasa.
Puasa itu meningkatkan otopagi. Otopagi meningkatkan imunitas. Ini perlu kita terima, tapi itu ada statement begini dari Hippocrates. Kalau kau memberi makan kepada orang yang sakit, berarti kau memberi makan kepada penyakitnya. Nah, itu ya maksudnya ya penyakitnya bisa bertambah. Itu yang saya mau share, mungkin ada manfaatnya. Nanti tolong dikembangkan Dr. Ade, ya. Ya. Terima kasih, jazakallah khairan kasir kepada Prof. Husni atas 3 tambahan dari beliau yang sangat bermanfaat. Saya minta untuk request kita. nih, Oh boleh, silakan Dr. Ade. Dr. Farhan. Boleh Saya dokter. minta komentarnya atau pencerahan dari Dr. Yodi. Yodi, oh ya silakan. Bagi-bagi pengalaman. Ya alhamdulillah, ini request khusus Dr. Yodi. Barangkali ada request dari tadi Dr. Ade terkait pencerahan apa nih Dr. Ade? Ada yang request, spesifik di spotlight enggak atau apa? Menambahkan, saya minta beliau menambahkan. Oh iya, silakan. Oke. Ya, ini ditodong oleh dokter. Alhamdulillah. Sambil di absen ini di presensi, Dok. Iya, Masih penuh hadir. sah kalau belum menambah sepertinya. Ya, nggak apa. Terima kasih Dokter Ade, luar biasa paparannya. Saya mungkin menambahkan jawaban saja tadi yang masalah peradaban atau tadi pertanyaan dari siapa ya yang sikap kita bagi Muslim gempuran fitnah kaum sekuler terbelakang tadi ya Dokter Ade ya, dan saya setuju sekali jawabannya bahwa yang lebih banyak dari sisi kita yang memang meninggalkan tadi jawabannya Dokter Ade. Saya menambahkan contoh saja. Saya dulu S3 di Belgia, promotor saya Profesor Malin Bulat, orang Katolik, tapi dia praktek di Sudan cukup lama, bisa bahasa Arab. Itu membuat saya malu. Seorang Katolik itu bisa bahasa Arab, saya malah nggak bisa bahasa Arab. Dan waktu itu beliau menjadi promotor saya dan beliau mengatakan, sekarang beliau sudah meninggal, mengatakan pada saya, Yodi, we need more people like you, young Muslim who are intelligent and can show the world the other side of Islam. Dia merasa bahwa memang harus mengimbangi sebagai orang Katolik, dia juga melihat bahwa bagaimana citra Islam di dunia Barat itu memang sangat negatif dan itu perlu diimbangi dengan lebih banyak lagi orang-orang Muslim seperti kita yang lebih banyak tampil ke depan dan menunjukkan wajah Islam yang lebih positif begitu untuk ininya. Sehingga ini juga dorongan bagi kita semua dokter-dokter, akademisi Muslim untuk bisa lebih tampil lagi, untuk bisa mengimbangi cita-cita yang negatif yang tadi dimunculkan seakan-akan fitnah oleh kaum sekuler. Jadi kembali ke kita untuk bisa lebih tampil, untuk bisa lebih berkarya, untuk bisa mengimbangi berbagai pemberitaan-pemberitaan yang tidak proporsional terkait citra Muslim di negeri Barat. Itu saja mungkin tambahannya Dr. Adi. Masya Allah. Tambahan cerita saja, cerita pribadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Yodi sebagai pimpinan kami di FK. Tentunya luar biasa ini visi besarnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan meningkatkan derajat kita, orang yang punya 2 karakter yaitu beriman dan berilmu. Semoga ini menjadi bagian motivasi khususnya bagi residen kami di anestesi yang alhamdulillah masih banyak hadir di sini untuk menjadi seorang dokter sekaligus seorang dai yang bermanfaat di masyarakat. Baik, berikutnya ini ada satu request dari peserta kita yang saya minta menuliskan teks tapi terlalu panjang kepada penanya yang insya Allah ini dokter istilahnya ini Zulfrida dari Boyolali. Silakan dokter, mungkin bisa open mic, kita ngobrol lama nih. Saya juga tadi cek ada namanya dokter Igun Winarno. Dokter Igun ini penulis juga nih, sudah 2 buku yang beliau tulis ya, nanti kapan-kapan kita undang ya dokter Igun ya. Baik, berikutnya kepada dokter Zulfrida, silakan kami berikan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ya, bisa mengikuti kajian pada malam hari ini. Jadi terima kasih sekali Ustaz Ade Asman ya atas pencerahannya banyak sekali. Pertanyaan pertama mungkin simpel aja, untuk tadi kan banyak share tentang materi tentang kesehatan tadi. Itu mohon izin apakah tadi kita screenshot boleh, nanti suatu saat kita sebarluaskan mungkin sebagai status dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah setuju misalnya Ustaz Ade Asman ini kaitannya dengan tadi rahasia kenapa Rasulullah itu kok hanya 2 kali selama hidup beliau itu sakit ya. Jadi kalau tadi yang disampaikan banyak hal dari Ustaz Ade Asman tadi bahwa
Rasulullah mah nggak pernah sakit ya. Beliau sakit itu kan ketika yang paling berat itu kan ketika setelah putra beliau Ibrahim wafat ya, dipanggil oleh Allah, diambil Allah, dan beliau diceritakan sampai badan beliau lemas, gemetaran begitu ya. Dan setelah itu status kesehatan beliau kayaknya juga mulai mungkin juga ada kaitan dengan psikisnya. Tapi yang saya tangkap tadi dari sekian yang disampaikan Ustadz Hadi tadi kan bahwa Rasulullah itu sangat menjaga sekali ya. Jadi diistilahkan orang tabib dari Mesir tadi pun tidak mendapati orang Madinah yang sakit karena Rasulullah mengatakan bahwa mereka sangat menjaga makannya. Dan kemudian Rasulullah juga diceritakan ya, atau ada satu hadis riwayat dari Ad-Dabrani atau juga Az-Zabidi tadi bahwa Rasulullah itu sebenarnya antara perut dan dadanya itu kan rata, artinya beliau itu tidak gemuk ya. Dan Rasulullah itu juga berkali-kali Umar melihat beliau itu berkali-kali menangis melihat Rasulullah kelihatan tulang iganya, itu artinya beliau tidak gemuk. Sehingga apakah bisa disimpulkan bahwa setuju misalnya Ustaz Adi mengatakan bahwa Rasulullah itu kunci rahasianya tidak pernah sakit itu juga karena beliau juga tidak gemuk. Karena juga tadi seperti Haris bin Ibnu Khaldah itu juga mengatakan al-batnu baitud da'wah himiyatur rasul dawa ya. Artinya beliau sangat menganjurkan orang agar menjaga perutnya, maaf ya. Sehingga kalau dengan perut itu kan sumber dari segala penyakit. Ketika perutnya itu tidak rata, berarti kan banyak penyakit. Maka ketika Rasulullah perutnya rata, berarti kan beliau tidak ada penyakit. Jadi apakah itu bisa disimpulkan seperti itu? Karena tadi seluruh kajiannya mengarah bahwa Rasulullah juga menganjurkan nggak pernah kekenyangan dan sebagainya, makan juga perlunya dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dokter sudah ditangkap sih ide intinya. Yang ketiga kalau kita bicara malam ini bagaimana kita meneladani cara hidup Rasulullah yang sehat, ya mestinya bagaimana kalau apakah setuju misalnya kita disimpulkan meneladani Rasulullah, ya artinya kita sama-sama mari meneladani Rasulullah agar kita tidak gemuk. Karena barangkali kalau mungkin itu bisa menjadi bagian sunnah, itu akan sangat baik sekali ya, karena Rasulullah juga tidak gemuk, kenapa kita juga harus gemuk. Barangkali itu usulan dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih dokter, luar biasa. Mungkin dokter Ade bisa langsung merangkum seluruh pertanyaan dalam satu jawaban. Ya. Silakan dokter Ade. Ada yang terakhir usulnya. Masukan bahwa agar tidak gemuk, Prof. Oh, iya. Gitu ya dokter ya. Iya. Kita harus. Jadi orang Jepang itu ini besarnya perut itu berbanding terbalik dengan umur. Jadi kalau makin besar perutnya makin cepat mati. Oh iya. Nah, ada penelitian perlihatkan itu di Jepang. Ya, terima kasih Prof, masukannya ya. Prof. Dokter Ade, kesempatan kembali ke Dokter Ade. Oh iya. Ya, terima kasih Dokter Zulfrida atas saran dan masukannya. Pertama, bolehkah share screen? Silakan, monggo, dipermonggo dengan senang hati. Saya jangankan untuk di screen ini, buku-buku saya dibajak juga saya nggak keberatan. Demi Rasulullah. Yang kedua, setujukah kalau bikin jadi slim ya, gitu ya, kurang lebih ya. Kan berulang kali saya sampaikan di antara slide-slide saya bahwa salah satu pembeda, ada Dr. Fauzi AR pernah ngomong dulu, antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Romawi, itu pembedanya selain mungkin bawa bendera ketika itu atau berjenggot ya, itu ada dua tanda secara biologis. Orang Romawi itu biasanya kepalanya botak, ini minta maaf kalau bukan body shaming ya, dan perutnya buncit ya. Para sahabat itu rata-rata slim, six pack bahkan mungkin ya. Dan memang Rasulullah itu, beliau itu bukan orang miskin ya. Jadi Nabi itu kalau kita minjam uraiannya Dr. Safi Antonio yang pengamat ekonomi Islam, beliau tuh pernah bilang begini. Nabi itu memulai karir di umur 6 tahun ya. Kemudian sampai umur 25 tahun dia menjadi seorang pedagang yang sudah menjual barang dagangannya ke mancanegara, ke Syria, ke Garas, sampai perbatasan Turki konon ya. Jadi katanya kalau dagangan beliau itu hanya mengandalkan 20 lusin garmen, itu pasti rugi di tengah jalan. Pasti partai besar perdagangannya itu dan pulang membawa untung. Jadi perdagangan Nabi itu lama dirintis, jauh ditempuh dan besar dikelola.
sebagai trading agent. Ya, waktu itu dia dapat amanah dari seorang saudagar wanita kaya yang kemudian menjadi istrinya ya, Siti Hadijah. Dan setelah Nabi kaya, Nabi menikah dengan Hadijah dengan mas kawin, kalau kita dengar ceritanya ya, 25 ekor unta betina muda yang kalau dikurskan itu sekitar 500 miliar sekarang ya. Saya rasa orang paling kaya di Indonesia pun tidak ada yang memberikan mas kawin 500 miliar ya, dan ketika itu ya. Kekayaan itu merger dan mereka mempekerjakan asisten trade ke mancanegara. Jadi uang yang didapat oleh Nabi itu kalau bahasa ekonominya sekarang, Nabi sudah mengalami kebebasan finansial, ya, financial freedom ya. Jadi nggak perlu cari uang lagi, dia yang mendapat uang. Jadi sehingga ketika 40 tahun itu menjadi pembatas. Jadi Nabi ketika melakukan tahanus di Gua Hira ya, dia sebetulnya pemaknaannya itu udah say goodbye dengan dunia. Sudah selesai urusan saya dengan dunia. Dengan materi saya sudah selesai. Saya melihat satu fase yang baru ya. Bagaimana membangun peradaban, bagaimana menyembuhkan kejahiliahan masyarakatnya ketika itu ya. Sudah nilai-nilai yang sifatnya luhur dan mulia ya yang dia perhatikan. Tapi Nabi meskipun kaya, tapi beliau menjalani hidup yang bersahaja. Jadi kalau beliau menganjurkan hidup sederhana, anjuran hidup itu menjadi berwibawa karena keluar dari ucapan seorang yang berharta. Kalau misalnya anjuran untuk hidup sederhana keluar dari orang yang tidak punya apa-apa, orang yang miskin, itu orang kemudian bisa baca ya, kamu hanya mengoptimalkan nilai kehidupan kamu gitu ya, dan nggak ada artinya, ya, kamu memang nggak bisa apa-apa kecuali hanya sederhana. Tapi Nabi memilih hidup ya istilahnya meskipun beliau udah kaya, tapi mendapat kesempatan menjadi mulkan nabiya, nabi yang raja di raja. Ketika dakwahnya mulai berhasil, itu para pembesar-pembesar Quraisy itu kemudian menawarkan sejumlah perbendaharaan dunia kepada beliau ya. Wahai Muhammad, kamu mau diangkat menjadi raja di raja, kami akan angkat engkau menjadi king of the king. Kamu mau harta sebesar apa, kami akan bawakan emas setinggi gunung. Kira-kira seperti itulah. Kamu ingin menikah, memilih wanita yang mana, tinggal tunjuk gitu ya. Tapi Nabi memilih hidup menjadi abdan nabiya. Nabi yang berpenampilan rakyat jelata. Yang pakaian hariannya hanya 3 lembar di lemarinya. Yang di dalam rumah tangganya tidak tersimpan makanan untuk hari esok. Yang kehidupan hariannya itu sama dengan para sahabatnya Ahlus Sufah yang tinggal di pinggiran Masjid Nabawi yang hidup bersahaja. Jadi dengan kebersahajaannya itu, maka otomatis makanan harian Nabi itu adalah tadi saya ilustrasikan ya di slide saya, mungkin udah dihilangkan. Tepung gandum. Yang biasa tepung gandum itu dikonsumsi oleh hewan-hewan ternak. Kalau dimakan tuh keras sekali gitu ya. Nabi tidak pernah dapat makanan yang mewah-mewah, itu tidak pernah, yang lembut itu. Jarang sekali. Jadi kehidupan beliau sangat amat bersahaja. Kalau kita pernah datang ke Madinah ya, ke Masjid Nabawi, itu ada kubah hijau gitu. Kubah hijau itulah refleksi ukuran rumah Nabi. Itu pernah diukur ya, katanya. Ukurannya kurang lebih 3, sekian meter kali 4, sekian meter. Ya, kira-kira 4 kali 4 meter lah. Rumah sangat sederhana. Saya rasa tidak ada dokter anestesi yang rumahnya seukuran itu ya. Ini beliau itu pembuka kunci Masyriq Maghrib ya. Di tangan beliau segala-galanya. Orang yang akan mewarisi Romawi, Bizantium dan Roma ya. Orang yang kelak akan menaklukkan Jazirah Arabia ya. Tapi masih sempat menjahit sepatunya sendiri. Ya. Kalau dikatakan tadi, ya Nabi jatuh sakit ya ketika putranya meninggal dunia, itu sangat logis. Karena Al-Quran itu memberikan karakter kepada beliau, Inni ana basarum, aku ini manusia seperti kamu juga. Seorang ayah yang bisa menangis juga kalau misalnya anak kesayangannya meninggal dunia. Seorang manusia biasa yang kalau perang itu memakai 2 lapis baju besi sebagai upaya proteksi perlindungan dirinya.
Jadi dia juga tidak tampil sakti mandraguna ya, seperti nabi-nabi Bani Israel yang dibekali oleh berbagai mukjizat yang menakjubkan ya. Pernah suatu ketika seorang rahib ya, rahib Nasrani, itu bukan bertanya kepada Nabi, tapi menyoal gitu ya. Ya mengkomplain lah ya. Wahai Muhammad, engkau mengklaim dirimu sebagai nabi, tapi kalau Musa itu bisa membelah Laut Merah, Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, maka apa kelebihan engkau sebagai seorang nabi? Nabi itu hanya menjawab, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Artinya kelebihan beliau ya ada di Al-Qur'an yang diwariskan sampai kepada kita hingga sekarang ya. Bayangkan betapa hebat kesabaran dan keluar biasaan lapangnya dada Nabi. Beliau menganjurkan kepada kita untuk bersabar, tapi tahukah nasihat sabar itu keluar dari seseorang yang telah mengebumikan 6 orang anaknya semasa dia hidup. Jadi ada 6 anak Nabi yang meninggal dunia semasa Nabi hidup. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rukayah, Ummu Kalsum itu meninggal semasa Nabi hidup. Kan katanya kalau orang kehilangan ayah disebut yatim ya. Kalau orang kehilangan ibu piatu gitu ya. Tapi kalau orang kehilangan anak itu nggak ada sebutan ya, saking sedihnya itu ya. Jadi bayangkan ajaran kesabaran itu keluar dari seorang yang menghadapi seperti itu. Jadi dia betul-betul role model dalam segala aspek ya. Ya tentunya saya setuju aja kalau salah satu bentuk keteladanan kita ya, artinya wujud dari kulu wasrabu wala tusrifu, makan minumlah jangan berlebihan, mestinya terlihat ya dengan postur biologis kita ya. Ya tentunya dengan badan yang ramping. Tadi Prof sudah menjelaskan bahwa semakin naik itu perut ya, semakin tinggi ya risiko kesakitan dan mortalitas ya, semakin tinggi. Tentu itu kalau Dr. Yodi bisa menjelaskan tuh epidemiologi dan statistiknya mungkin ya. Itu aja kali ya. Terima kasih mungkin dokter. Ya, tidak terasa ya, 10:30 nih dok. Dialektika diskusi kita ini luar biasa sebenarnya. Di sini udah Tapi 12 waktu, lewat. Luar biasa. ya waktu membatasi kita. Nanti takutnya kita tidak menyunah juga ya, begadang terlalu malam ini. Tidak sunah rasul. Oh, Nah, Dr. Farhan, Ya. ada sebentar saya tutup. Di dalam Islam itu ada term qiyamul lail. Masya Allah. Selama ini pemahaman qiyamul lail itu diterjemahkan sebagai sholat malam. Sebetulnya kalau sholat malam, sholat lail gitu loh. Qiyamul lail adalah menegakkan malam dengan perbuatan-perbuatan bermanfaat. Salah Masya satunya Allah. dengan Berbuat salat kebaikan. seperti ini. Ya. Termasuk Sito itu qiyamul lail. Nah, kita menolong orang di saat malam hari. Semakin semangat Jadi kita Sito begadang ya. itu juga Sip. ada Dokter, artinya ini ya. barangkali begadang. ada closing statement dan ini ada pertanyaan menarik dari senior saya dok. Ini penting saya sampaikan. Matur nuwun dokter Ade ilmunya. Izin bertanya dokter, bagaimana definisi tibun nabawi yang sahih menurut dokter? Nah mungkin ini bisa jadi batu loncatan dokter memberikan closing statement agar kita tidak terombang-ambing atau salah persepsi ya. Tadi ada sekilas tibun nabawi yang dokter sampaikan di awal kan tidak bermakna Rasul sebagai pengobat atau dokter, tapi bagaimana cara hidupnya itu menjadi contoh. Nah mungkin ini sambil closing statement sekaligus menjawab pertanyaan dari penanya ini dokter. Terima kasih dokter, monggo. Ya, saya mungkin kembali ke pernyataan yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kepada Rasulullah kita belajar tentang kesehatan dengan pola hidup sehat ya, bukan belajar tentang kedokteran ya. Meskipun ada berbagai metode yang dinisbatkan kepada beliau ya sebagai tibun nabawi ya, itu kalau kita meluaskan literatur, meluaskan bacaan, ternyata apa yang disebut tibun nabawi ya, hal-hal yang populer seperti bekam ya, berbagai herbal, itu tidak murni dari Rasulullah ya. Bekam itu sudah lama dipraktikkan oleh orang-orang Tiongkok ya. Saya dulu waktu masih residen, masih di bawah bimbingan Prof. Husni, beliau tuh pernah ngundang profesor akupuntur dari Cina langsung ya untuk mendidik kami ya. Dan salah satunya saya kaget, salah satunya ternyata praktek bekam ya. Ya, jadi masyarakat Arab itu juga bukan orisinil ya, menciptakan metode-metode seperti itu. Bahkan ada Ibnu Khaldun misalnya itu mengatakan apa yang disebut tibun nabawi
itu sebetulnya kebanyakan adalah praktek dari kearifan masyarakat Arab dahulu ya, herbal-herbal itu ya. Jadi tentu kalau kita menyematkan Nabi berposisi sebagai dokter, justru kita mereduksi ya peran sentral, peran misi seorang Nabi ya. Padahal Nabi itu perannya jauh lebih luas daripada itu ya. Ya, biarlah urusan kedokteran itu dikelola oleh Dr. Farhan dan teman sejawat semua ya, dan ilmu kedokteran itu kan berkembang ya. Jangan sampai nanti juga ada diadu-adukan, itu juga yang kita menjadi prihatin ya. Ketika diklaim sebagai Tibun Nabawi, itu diklaim sebagai bagian dari sunnah ya. Sementara kedokteran alopati, kedokteran dari barat yang modern, dianggap produk sekuler ya, tidak begitu juga. Kedokteran yang kita nikmati sekarang itu juga buah estafet dari kedokteran Islam sesungguhnya. Ilmu itu kan sebetulnya sambung menyambung ya. Secara objektif ya berlaku kaidah itu kan urusan muamalah ya. Segala yang sifatnya muamalah itu boleh kecuali kalau ada nas yang mengharamkan. Saya menutup dengan statement singkat saja bahwa Muhammad Rasulullah sekali lagi adalah arketipe keindahan buat umat manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, dulu, kini, hingga sepanjang zaman. Kalau kita ingin sehat, maka teladanilah beliau. Makhluk yang paling sempurna yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.